Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin al-afadil, yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para tokoh masyarakat, para kiai, para asatid, wabil khusus khadimul majlis Al-Ustadz Nur Yasin. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan keistiqomahan kepada beliau untuk terus membimbing kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Ustadz Muhammad Jawad Hilmi, Al-Ustadz Abror, dan juga segenap para tokoh masyarakat yang lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim Al-Fakir kepada antum semuanya. Dan juga segenap para hadirin hadirat yang mudah-mudahan pada malam ini kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita yang luar biasa. Allah berikan nikmat kepada kita untuk menghadiri acara yang mulia. Maka mudah-mudahan berkat hadirnya kita di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini, segala hajat-hajat kita Allah kabulkan. Semua kesulitan-kesulitan kita Allah mudahkan. Dan mudah-mudahan berkat kumpulnya kita bersama dengan orang-orang soleh, kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita menghadiri acara memperingati Tahun Baru Islam. Kemudian yang kedua, kita menghadiri acara santunan anak yatim. Dan yang ketiga, kita menghadiri acara hari ulang tahun Jam'iyah Hadrah Ar-Rahman. Yang pertama, kita di sini hadir dalam momentum acara memperingati bulan Muharram. Bulan Muharram ini para hadirin hadirat adalah merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Maka pada saat ini kita berada di awal tahun 1448 Hijriyah. Maka yang harus kita perhatikan di dalam acara tahun baru ini para hadirin hadirat, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita termasuk hambanya yang masih Allah berikan kesempatan hidup ada di tahun ini. Karena ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang sangat mulia, yang tidak semua orang merasakan kenikmatan ini. Kalau kita lihat para hadirin hadirat, betapa banyak keluarga kita kah, tetangga kita kah, ataukah kawan kita kah yang pada tahun kemarin masih hidup, masih ngobrol dengan kita, tetapi tahun ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa, yang mana Allah masih berikan kesempatan kita hidup di tahun ini, yaitu di tahun 1448 Hijriyah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat
kesempatan kita masih diberi usia panjang ini adalah patut untuk kita lakukan. Karena hakikat yang kita miliki yang sangat berharga itu bukan rumah kita, Bu. Hakikat yang sangat berharga yang kita miliki ini bukan kendaraan kita. Tapi hakikat yang sangat berharga yang kita miliki adalah waktu-waktu yang masih Allah berikan kesempatan kita hidup di atas dunia. Karena itu Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan fakullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah idla iwadalah fa idza fata fala audalah. Kata Al-Imam Ghazali, setiap hembusan nafas-nafasmu, dalam artian setiap waktu yang kamu miliki adalah jauharatun, permata, la qimatalah, yang tidak bisa dinilai. Kenapa? Idla iwadalah. Karena waktu yang kita miliki ini, Bu, waktu yang kita miliki ini, Pak, adalah tidak bisa kita ganti dengan apapun. Karena itu harganya sangat mahal, tidak bisa diukur dengan apapun. Coba kalau andaikan kita punya kendaraan, punya mobil, kemudian kita ini bandingkan dengan kenikmatan waktu yang kita miliki, jauh masih lebih agung, masih lebih berharga waktu yang kita miliki. Coba kalau kita tidak percaya, misalnya andaikan misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita mobil yang paling mahal misalnya, tapi besok kita dipanggil sama Allah. Pilihan yang kedua kita ini dikasih panjang usia sama Allah tapi nggak dikasih mobil. Kira-kira jenengan milih yang mana, Bu? Pasti milih usia panjang sekalipun gak dikasih mobil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan harta apapun, semahal apapun, kalau kita bandingkan dengan waktu yang kita miliki, jauh lebih berharga waktu yang kita miliki. Karena itu dikatakan la qimatalah idla iwadalah fa idza fata fala audalah. Kalau waktu kita sudah berlalu, Bu, kalau kita sudah meninggal dunia, gak akan waktu tersebut bisa kita kembalikan. Karena itu syukur, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih takdirkan kita panjang usia di tahun ini. Kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk berbenah diri. Masih memberikan kesempatan kita untuk agar supaya kita mau mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua para hadirin, yang pertama tadi kita hendaknya bersyukur di dalam tahun baru Hijriyah ini. Yang pertama hendaknya kita bersyukur. Yang kedua adalah hendaknya kita ini muhasabatun nafas, introspeksi diri. Maksudnya bagaimana, Ustadz? Maksudnya adalah kita coba perhatikan tahun kemarin kira-kira kita ini ibadahnya sudah banyak apa enggak? Ngaji Qur'annya kita sudah hatam berapa kali tahun kemarin, Bu? Zikir kita sebanyak berapa, Pak? Kemudian kalau kita bandingkan, coba antara kita megang Al-Quran dengan megang HP misalnya, lebih banyak mana kira-kira, Bu? HP. Kumpulnya kita dengan orang-orang yang soleh kira-kira sudah sering gak tahun kemarin? Jarang. Ini namanya muhasabatun nafas, kita introspeksi diri. Orang ini, Bu, Pak, kalau dia itu sering introspeksi diri, maka dia itu akan sadar betapa banyaknya kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga dia mau berbenah diri. Sehingga dia sadar kalau dirinya ternyata selama ini masih jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mau meningkatkan ibadahnya. Dan ini penting para hadirin hadirat. Karena itu sampai
Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau pernah mengatakan begini, innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu. Nanti di hari kiamat itu Bu, kita itu akan dihadapkan dengan beberapa kejadian-kejadian yang sangat mengkhawatirkan untuk keselamatan diri kita. Di antaranya ada al-hisab. Tetapi kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang itu kalau di atas dunia dia sering menghisab dirinya, introspeksi diri, memperhatikan betapa banyak kekurangan yang ada pada dirinya sehingga dia mau berbenah diri. Nanti orang yang sering muhasabatun nafas ini nanti di hari kiamat kata Sayyidina Umar bin Khattab akan diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di momentum tahun baru ini mari dua hal ini kita lakukan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih memberikan kesempatan kepada kita hidup di atas dunia ini. Yang kedua, kita muhasabatun nafas, kita introspeksi diri, kita perhatikan bagaimana keadaan kita tahun kemarin. Kalau ternyata kita ini masih banyak kekurangan, ayo di tahun ini kita perbaiki diri kita. Tahun kemarin mungkin kita hatam Al-Quran sedikit sekali, mari di tahun ini kita tingkatkan ngaji Qurannya sehingga bisa hatam berkali-kali. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini juga merupakan acara santunan anak yatim. Anak yatim ini Bu, Pak, adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Keutamaan-keutamaan al-fadhail fi ma yata'allaqu bil aitam, keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan anak-anak yatim ini luar biasa Bu. Sampai kemudian yang perlu kita ketahui juga, kadang-kadang ada orang itu nggak tahu siapa yang disebut dengan yatim ini Ustaz. Apakah ketika ada anak ibunya meninggal dia disebut dengan yatim? Ataukah bapaknya meninggal dia disebut dengan yatim? Ataukah disebut dengan yatim ini yang seperti apa? Nah, ini kadang-kadang ada orang sebagian tidak tahu yang disebut dengan al-yatim adalah man faqadahul ab qabla sinnil bulugh. Yang disebut anak yatim itu Bu, yang disebut anak yatim itu Pak adalah seorang anak yang ditinggal meninggal bapaknya sebelum dia balik. Misal ada anak usia 8 tahun belum balik, bapaknya meninggal, maka ini disebut dengan anak yatim. Ustaz, kalau andaikan ada orang usia 25 tahun bapaknya meninggal, apakah disebut dengan anak yatim? Ya bukan Bu, bukan yatim itu. Atau misalnya ada seorang anak tapi yang meninggal adalah ibunya, ini juga bukan disebut dengan yatim. Karena yatim itu adalah man faqadahul ab qabla sinnil bulugh. Seorang anak yang ditinggal bapaknya meninggal sedangkan dia masih belum balik. Karena itu kalau andaikan jenengan diamanati sama orang untuk dikasihkan, diamanai sama orang sebuah harta untuk dikasihkan kepada anak yatim, maka di sini betul-betul kita perhatikan jangan sampai nggak tepat sasaran. Oh, ada anak ini bapaknya bapaknya meninggal, dia belum balik Ustaz, nggak apa-apa jenengan kasihkan kepada anak tersebut. Oh Ustaz, ini ada anak tapi yang meninggal ibunya, bukan yatim. Kalau orangnya memasrahkan harta tersebut untuk dikasihkan kepada anak yatim, yang jenengan nggak boleh ngasihkan kepada anak yang ibunya meninggal tapi bapaknya masih ada, karena ini bukan anak yatim. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, karena kadang-kadang pokoknya ada orang tuanya yang meninggal diikut sertakan, dimasukkan ke golongan anak-anak yatim. Nah ini kalau orang yang ngasih menentukan ini harta tolong dikasihkan kepada anak yatim, maka kalau andaikan yang nggak ada itu ibunya, dia bukan yatim. Dia bukan yatim, nggak boleh kita kasih. Tapi kalau misalnya dia memasrahkan, pokok ini saya sodako kepada anak-anak
yang orang tuanya nggak ada, baik bapak atau ibunya, bebas jenengan kasihkan kepada anak yang ibunya meninggal, boleh, walaupun dia bukan disebut sebagai yatim. Kita ini Pak Bu, ketika rahmat kepada anak yatim itu keutamaannya banyak. Di antaranya Nabi itu pernah bersabda begini, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajatuka irhamil yatim wamsah ra'sahu. Kata Nabi itu, ketika kamu menginginkan hatimu menjadi lunak, kemudian ketika kamu menginginkan hajat-hajatmu terpenuhi, ada dua perintahnya Nabi. Yang pertama apa? Irhamil yatim, rahmati anak yatim. Yang kedua apa? Wamsah ra'sahu, usaplah kepalanya anak yatim. Dua hal ini akan kita dapatkan. Yang pertama Pak, hati kita akan dijadikan lunak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu Pak, ketika hatinya lembut, hatinya lunak, dikasih nasihat dia mau, diarahkan dia mau, ketika dikasih tahu dia menerima. Ini tanda kalau orang tersebut hatinya lembut. Sebaliknya, yaitu orang yang memiliki hati keras. Apa ciri-cirinya? Kalau diarahkan dia enggan, dikasih nasihat dia tidak mau, dimintai tolong sama orang tuanya dia menolak, dia bersikap kasar kepada orang tuanya. Ini adalah tanda kalau orang hatinya keras. Orang kalau punya hati keras ini bahaya Pak. Kenapa kok bahaya Ustadz? Dikatakan dalam kitab Shoffatuz Zubat itu, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hati yang keras. Orang itu kalau hatinya keras Bu, pasti jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita bisa melihat, selama ini kalau kita dikasih nasihat, selama ini kalau ada orang yang ingatkan kepada kita, kita kira kita ini menerima apa enggak ya? Kemudian kalau misalnya kita dimintai tolong sama orang tua, kira-kira kita ini mau enggak untuk menolongnya? Ketika kita misalnya mendapati, loh selama ini saya kok ketika dikasih nasihat, diarahkan, kok selama ini saya ini enggan untuk mendengarkan, enggan untuk melaksanakan, enggan untuk menerima arahan tersebut. Jangan-jangan hati kita ini keras Bu. Dan kita harus waspada, karena hati yang keras ini adalah merupakan hati yang paling jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya melunakkan hati Ustaz? Di antaranya adalah irhamil yatim, rahmati anak yatim. Loh Ustaz, anak yatimnya kadang-kadang nakal-nakal Ustaz, tetangga saya Ustaz. Wajar Bu, kita untuk cinta kepada orang yang Allah perintahkan untuk kita cintai, diuji memang sama Allah. Kita diperintahkan cinta kepada anak yatim, peduli kepada anak yatim. Gak serta-merta Allah jadikan gampang kita mencintai mereka. Allah kasih ujian, kadang-kadang mereka nakal. Akhirnya hati kita muncul ketidaksukaan, muncul gak seneng. Ini bahaya. Loh bagaimana Ustaz kalau mereka nakal? Bukan berarti kita benci Bu, tapi bagaimana kita kasih nasihat, kita arahkan. Kasihan ini anak, bapaknya sudah meninggal dunia, otomatis berkurang yang ngasih nasihat kepadanya. Kalau anak-anak pada umumnya bapaknya ngasih nasihat, ibunya juga ngasih nasihat. Kalau anak yatim ibunya yang ngasih nasihat Pak. Sehingga wajar kalau mereka agak sedikit nakal. Lalu bagaimana sikap kita? Kita ingatkan, kita arahkan, bukan kita benci. Nah, kalau kita rahmat kepada anak-anak yatim ini, insya Allah Allah akan lembutkan hati kita. Kemudian yang kedua adalah kita usap kepalanya anak yatim. Kita punya, gak harus banyak, kita punya uang 5.000,
kebetulan punya rizki lebih sedikit uang 5.000 kita kasihkan kepada anak yatim. Kemudian kita kalau punya kesempatan usap kepalanya, ini keutamaannya besar. Menjadikan hati kita lembut dan juga menjadikan watudrika hajatuk, hajat kita akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan punya hajat, kemudian misalnya kok agak keras ya hati saya ini Ustadz, coba dua ini kita amalkan. Rahmati anak yatim dan usap kepalanya anak yatim. Insya Allah hati kita akan dilembutkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan hajat kita akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga pernah Bu, di zamannya Nabi itu ada seorang laki-laki, syaka rajulun ilan nabi qaswata qalbi. Ada seorang laki-laki ini datang kepada Nabi mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Bukan urusan rezekinya yang dikeluhkan, tapi qaswata qalbi, hatinya kok keras ya. Ini kalau orang hatinya keras tapi sadar kalau hatinya keras, ini masih ada kesempatan hatinya untuk menjadi lembut. Ini ngadu kepada Nabi mengenai hatinya kok keras ini. Apa perintahnya Nabi? Irhamil yatim wa at'imil miskin. Rahmati anak yatim. Lagi-lagi rahmati anak yatim. Yang kedua, beri makan orang miskin. Maka dua hal ini juga dalam hadis yang lain bisa menjadikan hati orang tersebut menjadi lembut, menjadi lunak, sehingga ketika dikasih nasihat, nasihatnya diterima dengan lapang dada. Ketika ditegur, tegurannya juga diterima. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ini menjadi orang yang Allah anugerahkan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, kita menjadi orang yang masih Allah berikan kesempatan hidup ada di tahun baru ini, maka ingat tadi tugas kita adalah dua hal. Kita syukuri nikmat tersebut dan kita muhasabatun nafas. Kemudian yang berikutnya tadi yaitu berkaitan dengan anak yatim. Ketika kita punya tetangga anak yatim atau punya kerabat anak yatim, punya keluarga ada yang yatim, ayo kita rahmati mereka, kita kasihi mereka. Kita punya rezeki lebih, kita perdulikan mereka. Insya Allah kalau ini kita lakukan semuanya, kita akan menjadi orang yang baik, kita akan menjadi orang yang solihin, kita akan menjadi orang yang solihat, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah cukup malam dan masih ada kakak saya yang insya Allah mau ngisi sebentar lagi. Mudah-mudahan kita semuanya di tahun baru ini, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik dibandingkan tahun kemarin, dan mudah-mudahan tahun ini kita semuanya bisa menjadi orang yang lebih semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berkat hadir di acara pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, dan Allah lancarkan rizki kita, sehingga di antara kita apabila ada yang punya hutang, Allah segera berikan rizki untuk bisa melunasi itu semuanya. Dan mudah-mudahan berkat hadirnya kita di malam ini, di tempat ini, ketika nanti ajal kita tiba, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.